Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Rati Isnanur Karimah, dengan NIM A4102100050, ditemani oleh rekan-rekan saya, Salsabil Fadilah, dengan NIM A410210051, Arifah Dwi Widyastuti dengan NIM A410210052, dan terakhir Masitoh Uminur Alimah dengan NIM A410210053. Selanjutnya, langsung saja kita mulai ke materi. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Secara bahasa, makna kepemimpinan itu adalah kekuatan atau kualitas seorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan adalah suatu alat bagi manusia yang digunakan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, baik potensi kognitif, afektif, psikomotorik, maupun sosial dalam segala situasi dan tidak memandang tempat dan waktu. Dari kedua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan dalam pendidikan. Pertama, pengertian pemimpin pendidikan. Kepala sekolah adalah pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh pemerintah. Kepala sekolah dalam memimpin suatu lembaga pendidikan itu harus mempunyai kemampuan pendidikan dan pengalaman, karena keduanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kepemimpinannya. Kedua, aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Yang pertama yaitu aspek akseptabilitas, yaitu aspek yang mengandalkan dukungan real dari komunitas yang dipimpinnya. Yang kedua ada aspek kapabilitas, yaitu menyangkut kompetensi atau kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Ketiga, ada aspek integritas, yaitu sebuah persyaratan yang sempurna apabila aspek akseptabilitas dan kapabilitas terpenuhi. C. Fungsi kepemimpinan pendidikan. 1. Sowanji Lazarud dalam bukunya yang berjudul Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya menjelaskan ada 3 fungsi atau peranan kepala sekolah, yaitu sebagai administrator pendidikan, supervisor pendidikan, dan pemimpin pendidikan. 2. Menurut E. Mulyasa, kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu 1. Edukator atau pendidik, 2. Manajer atau pengelola, 3. Administrator atau pengadministrasian, 4. Supervisor, 5. Leader atau pemimpin, 6. Entrepreneur atau pengusaha, 7. Climate creator atau pencipta iklim. D. Tipe kepemimpinan pendidikan. 1. Tipe otoriter atau tipe authoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. 2. Tipe laissez-faire. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Struktur organisasinya kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. 3. Tipe demokratis. Kepemimpinannya bukan sebagai diktator, tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. 4. Tipe pseudo-demokratis atau demokratis semu atau manipulasi demokratik. Pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, tetapi sebenarnya dia bersikap otokratis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arifah. E. Syarat-syarat pemimpin pendidikan. Syarat-syarat yang dibutuhkan dari seorang pemimpin pendidikan antara lain
1. Memiliki kecerdasan dan intelijensi yang cukup baik. 2. Memiliki harga diri, percaya diri, dan keterlibatan dengan dunia pendidikan. 3. Cakap bergaul dan ramah tamah. 4. Kreatif, penuh inisiatif, dan memiliki hasrat untuk maju dan berkembang atas usaha sendiri. 5. Memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, termasuk keahlian mengkomunikasikannya kepada anak didik. 6. Suka menolong, memberi petunjuk, akan tetapi dapat pula menghukum secara tegas dan bijaksana. 7. Memiliki keseimbangan emosional dan kesetiaan yang tinggi. 8. Berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 9. Memiliki kemampuan mengorganisasikan dengan pengaruh dan berwibawa tinggi. 10. Jujur, rendah hati, sederhana, dapat dipercaya, disiplin, bijaksana, dan selalu berlaku adil. 11. Berpengetahuan dan berpandangan luas, serta memiliki jasmani dan rohani yang sehat. F. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. 1. Keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani merupakan hubungan antar manusia. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan karena tugas resmi, hubungan kekeluargaan, keterampilan dalam proses kelompok. 2. Keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Kegiatan ini meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. 3. Keterampilan dalam menilai merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Teknik dan prosedur evaluasi. 1. Menentukan tujuan penilaian. 2. Menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai. 3. Mengumpulkan data-data. 4. Pengolahan data. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil penilaian. G. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh kepala sekolah menurut Sergio Van, yaitu yang pertama, pengembangan program meliputi kurikulum dan pembelajaran. 2. Kepegawaian meliputi evaluasi, bimbingan, konferensi, dan pengangkatan. 3. Manajemen sekolah meliputi kalender mingguan, kantor, anggaran, surat menyurat, dan memo-memo. 4. Kegiatan-kegiatan siswa seperti rapat dan pengawasan, serta perencanaan. 5. Kegiatan kantor di daerah, yaitu rapat-rapat, tugas-tugas, laporan-laporan. 6. Kegiatan dengan masyarakat, yaitu kelompok penasihat dan konferensi orang tua. 7. Perencanaan sekolah, meliputi rencana pengembangan sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. 8. Pengembangan profesional, yaitu membaca, konferensi, seminar, pelatihan, dan studi lanjut. Yang terakhir, yang ke-9, pengembangan perilaku siswa, meliputi disiplin, kehadiran, rapat-rapat, kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. H. Pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Yang pertama, teori genetis. Berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kemudian teori kedua yaitu teori sosial, mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaan itu memungkinkan ia menjadi pemimpin. Teori ketiga, teori ekologis, adalah gabungan dari teori pertama dengan teori kedua, ialah untuk menjadi seseorang pemimpin, perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Yang terakhir, teori keempat disebut teori situasi. Menurut teori ini, setiap orang bisa menjadi pemimpin tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia memiliki kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.